Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, untuk mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi yang diampu oleh Ibu Farida, karena tim saya Pak Indra yang akan mengajarkan mata kuliah tersebut. Nah, ini pengertian dan ruang lingkup infrastruktur teknologi informasi ya. Ini saya gunakan modul dari Bapak siapa nih? Zainal Arifin ya. Nah, jadi dari kata-katanya infrastruktur teknologi informasi, kita harus paham dulu teknologi informasi itu apa gitu ya. Jadi di dalam definisinya untuk teknologi informasi itu ada beberapa pakar. Pertama, Turban and Rainer and Potter menyatakan bahwa teknologi informasi adalah kumpulan sumber daya informasi perusahaan, para penggunanya atau user, dan manajemen yang menjalankan. Nah, teknologi informasi ini tentu saja meliputi termasuk di dalamnya adalah infrastruktur. Ya, jadi yang kita pelajari itu adalah termasuk bagian dari teknologi informasi infrastrukturnya itu. Sedangkan teknologi informasi menurut William and Sawyer adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan serta menyebarkan informasi. Nah, itu menurut William and Sawyer. Sedangkan menurut Information Technology Association of America, ITA, mendefinisikan teknologi informasi adalah proses pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi bergambar, vokal, teks, dan numerik melalui mikroelektronika berbasis kombinasi telekomunikasi dan komputasi. Nah, menurut Robertson dan Sribar, secara umum infrastruktur merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan suatu struktur yang ada di bawah struktur. Maksudnya adanya lapisan-lapisan yang saling mendukung, melayani infrastruktur, memiliki karakteristik sebagai berikut. Jadi satu karakteristiknya pemakaian lebih luas dibanding struktur di atasnya. Kemudian 2, lebih permanen dan statis dibanding struktur di atasnya. 3, terhubung secara fisik dengan struktur di atasnya. 4, dimiliki dan dikelola oleh pihak yang berbeda dari struktur yang didukungnya. Itu ya. Nah, ini adalah gambar infrastruktur teknologi informasi. Bisa dibuat semacam piramida di sini. Ya. Jadi yang masuk infrastruktur teknologi informasi itu mulai dari software, ya, kemudian middleware-nya itu sistem operasi, kemudian hardware-nya ada server, client, storage, network, jaringan. Jadi server itu komputer yang melayani, kemudian ada client itu komputer yang menerima layanan, ya kalau jaringan, kemudian storage tempat penyimpanan, dan network jaringannya sendiri. Ya. Nah, infrastruktur teknologi informasi merupakan prasarana penunjang utama sumber daya dari teknologi. Ya. Terdapat beberapa pengertian infrastruktur teknologi informasi sebagai berikut. Nah, ini kalau pengertiannya sendiri, infrastruktur teknologi informasi menurut Turban adalah fasilitas fisik, komponen teknologi informasi, layanan teknologi informasi, dan manajemen teknologi informasi yang mendukung keseluruhan perusahaan. Sedangkan menurut Johan Jatiwaluyo menyatakan bahwa infrastruktur teknologi informasi merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan atau organisasi terperinci. Ada lagi menurut ITIL V3 Information Technology Infrastructure Library versi 3 tahun 2011, definisi infrastruktur teknologi informasi adalah suatu kombinasi sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, fasilitas, dan lainnya. Nah, oke. Jadi
Infrastruktur teknologi informasi ini meliputi sebagai berikut. Pertama, perangkat keras. Ya, perangkat keras merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan data dalam bentuk informasi. Ya, apa saja meliputi ada server tadi, kemudian ada klien. Server itu komputer yang melayani. Klien itu komputer yang dilayani seperti laptop, PC, ya. Kemudian jaringan, lalu storage penyimpanan. Nah, untuk lebih detailnya tentang server ini, kita akan dengarkan penjelasan yang disampaikan di video berikut, ya. Sebentar. Ini adik-adik silakan. Hari ini saya akan membahas mengenai apa itu server. Baik, terima kasih. Di video saya sebelumnya saya sudah bahas mengenai domain, saya sudah bahas mengenai website, saya sudah bahas mengenai hosting. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai server. Nah, pernah tidak Anda mendengar istilahnya, oh servernya sedang tidak bisa diakses, oh servernya sedang dihack, ya, oh server KPU sedang dibobol orang. Nah, itu istilah yang mungkin sering Anda dengar sehari-hari barangkali ya. Karena kita hidup di dunia digital, kita hidup di dunia online, kita hidup di dunia IT, tidak akan lepas dari yang namanya server. Nah, secara singkat, server itu sebetulnya adalah sebuah komputer, ya, yang digunakan untuk menyimpan website, ya. Jadi ketika Anda menyewa hosting tadi, sebetulnya Anda itu menyewa tempat di server, ya kan? Sebetulnya Anda sedang menyewa server secara tidak langsung, sebetulnya seperti itu. Ya, cuman istilah layanannya itu namanya hosting. Perangkat fisiknya namanya server. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya bahas mengenai server, sederhananya itu adalah sebuah komputer khusus yang digunakan untuk menyimpan website. Di dalamnya nanti berisi banyak website, satu website, dua website, terserah. Tapi yang jelas server itu digunakan untuk menyimpan website atau layanan. Nah, kalau bicara server tentu ada komputer biasa, ada komputer server. Nah, kalau saya bahas lebih jauh itu sebetulnya pembahasan mengenai dasar-dasar komputer ya, tapi saya tidak akan jelaskan terlalu mendetail. Namun yang jelas di sini server itu adalah sebuah komputer khusus, ya kan, yang digunakan nantinya untuk menyimpan website melalui layanan yang namanya hosting. Nah, itu secara sederhananya. Makanya kenapa banyak orang yang mengelola servernya sendiri, ya kan, seperti contoh kasus di KPU Jabar misalkan ya, mereka mengelola server sendiri di sebuah tempat, lalu mereka harus melakukan pengamanan dengan menyimpan server itu di lokasi yang aman, listriknya harus stabil, diberikan pendingin supaya komputernya tidak cepat, servernya tidak cepat panas, lalu diberikan akses keamanan yang sangat tinggi sehingga tidak sembarang orang bisa masuk ke ruangan server, karena di dalam komputer server tentu banyak berisi data-data penting, ya kan? Nah, menariknya di sini kalau berbicara server, seperti yang Anda sering gunakan, seperti yang Anda sering akses misalkan facebook.com, gmail.com, google.com, layanan-layanan atau situs-situs raksasa dunia itu, tentu mereka juga disimpan di dalam sebuah server. Nah, namun di sini servernya tidak hanya satu, ya, servernya tersebar di seluruh dunia, ya kan? Ada di Indonesia, ada di Australia, ada di Jepang, ada di Amerika, pokoknya di semua dunia itu mereka punya servernya masing-masing. Ya. Kenapa? Ya jelas untuk menghindari ketika di satu tempat mati bisa dialihkan ke tempat yang lain. Nah, itulah server. Jadi karena mereka memang raksasa dunia, sungguh tidak mungkin atau sungguh sangat memalukan apabila situs mereka tidak bisa diakses. Nah, apakah Anda pernah merasa bahwa oh Google-nya nggak bisa diakses, oh Facebook-nya lagi mati? Nah, rasa-rasanya tidak ada ya. Barangkali koneksi internet kita yang sedang putus atau kuota internet kita yang sudah habis. Tapi sebetulnya mereka itu selalu nyala 24 jam non-stop, karena servernya pun memang tidak pernah mati. Nah,
sama halnya dengan server yang akan kita sewa nantinya untuk menyimpan sebuah website. Kita harus pilih ya server kita itu mau yang ada di mana ya, karena pada saat kita menyewa sebuah hosting, tentu secara tidak langsung kita menyewa sebuah server ya, tapi mereka tidak sebutkan istilah server, cukup mereka menyebutkan dengan namanya hosting. Nah, nanti pada saat kita menyewa hosting atau server tadi, itu akan ada pilihan ya, apakah yang lokasinya di Indonesia atau lokasinya yang ada di luar negeri. Nah, itu tergantung kebutuhan Anda ya. Kalau memang yang mengakses situs Anda itu banyak yang berada di Indonesia ya, karena memang cakupannya hanya nasional, ya tentu kenapa enggak Anda pilihnya cukup di Indonesia saja ya. Tapi kalau memang yang mengakses banyak dari luar negeri, mungkin pertimbangannya Anda lebih memilih simpannya di luar negeri ya, karena supaya kecepatannya jauh lebih tinggi, layanannya jauh lebih handal ya, tidak sering problem ya, tidak sering error dan lain sebagainya. Nah, jadi plus minusnya ada ya. Tapi bukan berarti ketika Anda sewa server di Indonesia lalu tidak bisa diakses di luar negeri. Oh enggak, ya bukan seperti itu. Cuman pertimbangannya karena lokasinya di Indonesia, yang aksesnya di Indonesia, mungkin akan terasa jauh lebih cepat. Ya walaupun memang sebetulnya sekarang sudah tidak ada lagi kendala ya, tidak ada lagi masalah kecepatan lagi, sebetulnya sudah tidak jadi masalah. Sekalipun misalkan Anda simpan servernya di Singapura, lalu yang aksesnya sebetulnya dari Indonesia, ya nggak masalah juga ya. Cuman mungkin harganya jauh lebih mahal gitu ya, karena kita harus bayar menggunakan dolar ya. Kalau gitu kenapa enggak ya kita simpan saja di Indonesia. Nah, baik, barangkali itu pembahasan saya mengenai server. Saya tidak akan bahas panjang lebar ya, karena esensi dasarnya adalah memberikan pemahaman kepada Anda. Mudah-mudahan bisa bisa dicermati. Apabila ada kekurangan dalam video ini, silakan kirimkan kritik, saran, dan komentar pada kolom komentar di blog saya di bawah ini. Itu tadi ya adik tentang server sedikit oleh Bapak Ferry Mulyanto. Untuk pertemuan berikutnya nanti saya akan bahas server lebih detail sampai bagaimana membuat server menggunakan sistem operasi yang ada, misalnya menggunakan Linux, Windows gitu ya. Ya, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.